Hai, Assalamualaikum everyone. Balik lagi ke HK Selole Channel. Kali ini kami dari kelompok 6 Hukum Bisnis Syariah akan membahas tema mengenai perjanjian dalam Islam dan KUHA Perdata. Di materi kali ini kita akan membahas melalui dua sudut pandang. Sudut pandang pertama dalam hukum ekonomi atau bisnis syariah, dan sudut pandang yang kedua dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kajian kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian, jenis-jenis, syarat-syarat, asas-asas, dan berakhirnya suatu perjanjian. Apa itu akad? Secara bahasa, akad berasal dari bahasa Arab al-aqd yang berarti ikatan atau perjanjian. Dalam hukum Islam, akad adalah pertemuan antara ijab dan qabul yang sah menurut syara dan menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan. Dasar hukumnya dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 1 dan surat Al-Isra ayat 34 yang menegaskan pentingnya memenuhi akad dan janji. Sedangkan rukun akad ada 4. Yang pertama, al-aqidain atau para pihak. Yang kedua, pernyataan ijab dan qabul atau sighah. Yang ketiga, objek akad, dan yang keempat, tujuan akad. Sedangkan syarat akad terbagi 2. Yang pertama, syarat terbentuknya. Misalnya harus tamyiz, adanya kesepakatan dan objek yang sah. Yang kedua, syarat keabsahan, yaitu tambahan syarat agar akad dianggap sah dalam hukum Islam. Intinya, akad harus dilakukan secara sadar, sukarela, dan tidak bertentangan dengan syarat. Asas-asas akad. Asas-asas perjanjian merupakan konkretisasi dari norma-norma filosofis, yaitu nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi ajaran Islam. Asas-asas perjanjian dalam hukum Islam terdiri dari 1. Asas ibahah atau kebolehan, mabda al-ibahah. Pada dasarnya, segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Yang kedua, asas kebebasan berakad atau mabda hurriyah at-ta'aqud. Dalam hukum Islam, dibatasi dengan larangan makan harta sesama dengan jalan yang batil. Yang dimaksud dengan makan harta sesama dengan jalan yang batil, yaitu makan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dan tidak sah menurut hukum syariah. Yang ketiga, asas konsensual atau mabda ar-radha'iyah, berlandaskan pada kaidah hukum Islam. Pada asasnya perjanjian atau akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya ialah apa yang mereka tetapkan melalui janji. Yang keempat, asas janji itu mengikat, berlandaskan pada perintah dalam Al-Quran agar memenuhi janji. Yang kelima, asas keseimbangan atau mabda at-tawazun fi al-muwa'adhah. Hukum perjanjian Islam menekankan perlunya keseimbangan dalam perjanjian. Keseimbangan ini dapat berupa keseimbangan antara yang diberikan dengan yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Selanjutnya, asas kemaslahatan atau tidak memberatkan. Asas kemaslahatan dimaksudkan agar akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Selanjutnya, asas amanah dan asas keadilan. Asas amanah mengandung arti bahwa para pihak yang melakukan akad harus memiliki etikat baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya. Berakhirnya akad. Para ulama fikih bersepakat bahwasannya suatu akad dapat berakhir apabila 1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu. Yang kedua, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat. Yang ketiga, dalam akad yang bersifat mengikat. Yang keempat, salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini, para ulama fikih bersepakat bahwa saja tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Adapun dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan, salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. Yang kedua, berlakunya hiar syarat, aib, atau ruqyat. Yang ketiga, akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. Dan yang keempat, tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
Pertama, ada pengertian perjanjian. Perjanjian adalah padanan dari kata overcomes, sementara istilah perjanjian juga berasal dari toastming yang dimaknai sebagai kesepakatan bersama atau persetujuan. Arti dari kata perjanjian juga dijelaskan dalam pasal 1313 KUH Perdata yang mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Adapun syarat dan rukun perjanjian ini telah diatur oleh KUH Perdata pada pasal 1320 yang menentukan adanya 4 syarat sahnya suatu perjanjian. Yang pertama, adanya kesepakatan bagi mereka yang mengingatkan dirinya. Yang kedua, ada kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, ada suatu hal tertentu. Dan yang terakhir, ada suatu sebab atau kausa yang halal. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian punya 5 asas utama yang wajib kamu tahu. 1. Kebebasan berkontrak, bebas buat perjanjian, asal tak melanggar hukum dan norma. 2. Konsensualisme, sah saat sepakat, tanpa formalitas. 3. Pacta sunt servanda, perjanjian mengikat seperti undang-undang bagi para pihak. 4. Itikat baik, jujur dan transparan dalam menjalankannya. 5. Kepribadian, hanya mengikat pihak yang terlibat. Perjanjian bisa berakhir karena 5 hal utama. 1. Kesepakatan waktu. 2. Ketentuan undang-undang. 3. Peristiwa tertentu. 4. Pernyataan penghentian. 5. Putusan hakim. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kamu. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasi. Jangan lupa tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan atau topik yang ingin dibahas di video selanjutnya. Sampai jumpa dan terus semangat belajar. Wassalamualaikum.